Ternyata ketemu hubungannya. Pernah melihat rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lewat, bukan lihat rombongannya, sisa bekas lewatnya. Jadi jalannya itu debunya pada naik gitu ya. Nah ini bekas rombongannya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kagum. Karena kagum sama orang soleh, baru kagum sekali sama orang soleh. Orang solehnya ngomong radhiyallahu anhu, kalau begitu sekarang saya bisa doakan dia khusus. Mana makamnya? Antarkan saya ke sana. Disamperin makamnya, angkat tangan didoakan sampai suara itu enggak terdengar lagi. Selesai siksa kuburnya. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika lewat di jalan bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW mendengar ada 2 makam yang lagi disiksa penghuninya. 2 makam lagi disiksa penghuninya. Nabi mendengar SAW. Maka Rasul enggak lewat begitu saja. Apa yang diperjuangkan Rasul? Rasulullah SAW menanam pelepah kurma sambil mengatakan, selama pelepah kurma ini masih basah, maka siksa keduanya insya Allah diringankan alias diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cerita-cerita tentang karomah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama ya, di antara para ulama ahlu sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal. Akan tapi cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanadnya, mana ceritanya? Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang wali songo yang belum tentu benar, nggak ada sanadnya, nggak ada sanadnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, anak saya meninggal dunia. Maka Syekh bilang tunggu, maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar, suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu ya, bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah. Akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja nggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya ini enggak mengembalikan ruh. Ini enggak benar, sampai terlalu berlebihan seperti ini sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini enggak benar seperti ini. Maka saya katakan, adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin, tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Allah